Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan pada tahun 1552 Masehi oleh putra Fathahillah, yaitu Maulana Hasanuddin. Kerajaan ini sebenarnya bagian dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Namun, karena tekanan dan serangan dari Kerajaan Demak yang berada di bawah pimpinan Fathahillah, Banten akhirnya berhasil direbut dan dikuasai hingga akhirnya menjadi Kerajaan Banten yang diketahui sampai saat ini. Posisinya yang strategis berada di sekitar Selat Sunda dan Laut Jawa membuat Kerajaan Banten menjadi saingan perdagangan VOC. Lokasi Kerajaan Banten berada di ujung barat Pulau Jawa sampai Lampung, yang dibangun oleh Maulana Hasanuddin di bawah kekuasaan Demak. Pusatnya berada di daerah Banten, Jawa Barat. Sistem pemerintahan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten diperintah oleh beberapa raja. Pertama, Maulana Hasanuddin memerintah tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan berhasil diperluas sampai ke Lampung. Hal tersebut menjadikan kerajaan ini sebagai penguasa jalur perdagangan yang melalui Selat Sunda. Raja kedua, Maulana Yusuf, berjulukan Panembah Yusuf, memerintah pada tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pakuan Pajajaran atau Kerajaan Sunda berhasil ditaklukkan. Raja ketiga, Maulana Muhammad, memerintah pada tahun 1580 sampai 1605 Masehi. Pada waktu memerintah, beliau masih kecil, sekitar berumur 9 tahun, sehingga dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh seorang wali yang dikenal dengan Mangkubumi. Dalam usaha memperluas wilayah kekuasaannya, beliau berhasil menguasai Palembang. Namun, sebelum berhasil, beliau tewas tertembak. Raja keempat, Abdul Mufakir, memerintah pada tahun 1605 sampai 1640. Pada waktu diangkat, beliau masih berusia 15 bulan, sehingga dalam menjalankan pemerintahan, beliau dibantu oleh wali kerajaan yang bernama Jaga Negara. Pada masa pemerintahannya, armada VOC datang di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Raja kelima, Abu Mali Ahmad Rahmatullah, memerintah pada tahun 1640 sampai 1651 Masehi. Masa pemerintahan raja ini tidak banyak diketahui karena tidak banyak meninggalkan catatan sejarah. Raja keenam, raja terakhir, Sultan Ageng Tirtayasa, memerintah pada tahun 1651 sampai 1683. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahannya, kerajaan ini membantu Mataram untuk mengusir VOC yang salah satunya dengan cara menyerang Batavia. Kehidupan sosial Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Selain Kerajaan Demak, Kasepuhan Cirebon, Jiri Kedaton, dan Mataram Islam. Kehidupan sosial rakyat Banten berlandaskan ajaran-ajaran yang berlaku dalam agama Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kehidupan sosial masyarakat Banten semakin meningkat dengan pesat karena Sultan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Usaha yang ditempuh oleh Sultan Ageng Tirtayasa adalah menerapkan sistem perdagangan bebas dan mengusir VOC dari Batavia. Kebudayaan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten bercorak Islam. Pengaruh Islam sangat besar dalam kerajaan ini. Banyak masjid yang didirikan. Contoh dari masjid tersebut antara lain Masjid Kasunyata, Masjid Agung, Masjid Banten, Masjid Caringin, Masjid Palinan, serta masjid-masjid lainnya. Selain masjid hasil peninggalan kebudayaan berupa materi, hasil karya sastra berupa nyanyian-nyanyian bernada Islami, teknik membaca Al-Quran, serta hikayat mengenai cerita-cerita bertema Islam. Selain peninggalan sastra,
Juga terdapat bangunan peninggalan istana pada masa Kesultanan Banten. Contoh dari bangunan tersebut adalah Gedung Timaya, Keraton Kalibong, dan Keraton Surosowa. Bangunan-bangunan tersebut adalah peninggalan materi yang bercorak Islam karena dibangun pada masa kekuasaan Kerajaan Banten yang bercorak Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten. Dalam meletakkan dasar pembangunan ekonomi Banten, selain di bidang perdagangan untuk daerah pesisir, pada kawasan pedalaman pembukaan sawah mulai diperkenalkan. Asumsi ini berkembang karena pada waktu itu, di beberapa kawasan seperti Lebak, perekonomian masyarakatnya ditopang oleh kegiatan perladangan. Sebagaimana penafsiran dari naskah Sang Hyang Siskandar Karesian yang menceritakan adanya istilah pahumah, pangerek, dan penyadap. Ketiga istilah ini jelas lebih pada sistem ladang. Begitu juga dengan nama peralatannya seperti gujang, patik, baliung, koret, dan sadap. Penyebab runtuhnya Kerajaan Banten. Pada tahun 1671, diangkatlah putra mahkota, yaitu Abdul Qahar sebagai raja pembantu. Pada tahun 1674, Sultan Abdul Qahar berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sejak itulah ia bergelar Sultan Haji. Pada masa pemerintahannya, ia menjalin hubungan dengan VOC. Hal ini mendapat tentangan dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Akibat peristiwa tersebut, timbullah perang saudara yang dimenangkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC. Pada tahun 1683, Sultan Ageng wafat dalam penjara di Batavia. Sepeninggal Sultan Ageng, Kerajaan Banten terus mengalami kemunduran hingga kehancurannya. Kalau Tuhan mencari kawan, cari yang genit, ai Tuhan.